Rahayu Sagung Dumadi, Sugeng Enjang, selamat pagi sedulur Suruh Nusantara dimanapun panjenengan berada. Hari ini kita berada di Candi Penataran Blitar, Jawa Timur, atau juga bisa disebut Candi Palah. Kita mau telisik untuk mendeteksi jejak leluhur dan semoga bisa menghisap, menyerap kembali spirit leluhur kita, spirit kenusantaraan. Ini salah satu candi terbesar di Jawa Timur, yaitu kompleks Candi Penataran atau Candi Palah. Kita bisa lihat ini beberapa bagian, ini beberapa unsur relief, dan ini disebut Candi Induk yang dibangun oleh Tribhuwana Tunggadewi, itu ratu dari Majapahit. Dan ini ada Candi Naga, juga disebut Candi Astadikpalaka, ada 9 yang menyangga naga. Itu dikisahkan Samudra Mantana tapi versi Tantu Panggelaran. Kalau di sana ada Candi Angkat Tahun yang khas banget Jawa Timur, bercorak Singasari. Itu di depan lagi ada pendopo teras, di depannya lagi ada Balai Agung. Ini candi induknya, itu ada Prasasti Palah, di belakangnya ada Patirtan. Nanti bisa dipindai, dijelaskan oleh video nggih. Ini kita mau bikin konten tentang bagaimana sih Candi Penataran itu dibangun, kapan, dan tujuannya untuk apa, dan semoga ada pesan spiritual yang bisa kita gali dari batu-batu yang diukir oleh leluhur kita yang begitu indah ini. Mari. Rahayu Mbah. Rahayu Mas Roy. Mbah, saat ini kita sedang di Candi Penataran nggih. Nggih, leres. Mungkin bisa diceritakan Mbah, Candi Penataran ini dulu konsepnya itu, tujuannya dibuat itu untuk apa Mbah? Begini Mas Roy, jadi saya tidak akan mengulas secara detail karena itu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang nanti secara arkeologi, secara sejarah itu bisa membuktikan karena ada ahlinya. Saya turut mengambil dari spiritnya saja, spirit tentang Candi Penataran atau Candi Palah, yang memungkinkan saya sedikit mempelajari sejarahnya, tapi mungkin tidak lebih komplit nanti daripada riset ya, penelitian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau tim yang memang berkaitan atau berwenang untuk meneliti, menyimpulkan sejarah dari Candi Palah atau Candi Penataran ya. Candi Palah atau Candi Penataran ini berada di Jawa Timur, tepatnya di kota Blitar. Itu kalau ditanyakan tujuannya dibangun untuk apa, jadi sebenarnya candi ini dibangun karena untuk meredam bencana alam atau amukan alam, yaitu di wilayah area Jawa Timur, terutama Blitar, Kediri, terus sampai ke Malang. Ini ada gunung namanya Gunung Kelut. Gunung Kelut itu sekali meletus itu konon sangat mengerikan sekali Mas Roy. Jadi untuk mengantisipasi itu oleh Raja Kertajaya ini dibangunkan Candi Palah. Kertajaya itu adalah Raja Kadiri, raja yang hidup di masa-masa sebelum Singasari. Jadi Candi Palah ini melintasi 3 zaman ya, 3 masa kerajaan. Jadi zaman Kerajaan Kediri, Singasari, sama Majapahit. Dibangun oleh 5 raja, yaitu Kertajaya, terus Tribhuwana Tunggadewi, Jayanegara, Dyah Suhita itu Raja Majapahit ke-6, dan Hayam Wuruk. Ini tadi dipindah ya, dari depan itu ada Dworopolo, terus ada Balai Agung, ada pendopo teras, ada Candi Angkat Tahun, Candi Naga, terus ini adalah Candi Induk. Nah, Candi Induk ini dibangun oleh Tribhuwana Tunggadewi. Terus Dwarapala yang bagian depan tadi Jayanegara, itu Raja Majapahit kedua. Terus di agak kesini lagi ada pendopo teras sama Candi Angkat Tahun, itu dibangun oleh
Hayam Wuruk. Terus nanti di Patirtan nanti ada, sebelum kita masuk ke candi ke apa itu biasanya ada Patirtan, itu tempat untuk tirta yatra atau berbesih diri lah, untuk membersihkan diri sebelum mengaturkan puja-puji atau mengaturkan kegiatan ritual keagamaan atau spiritual. Itu dibangun oleh Dyasuhita, itu Raja Majapahit ke-6. Nah, Kertajaya membangunnya kapan? Jadi konon dulu di sini disebut Palah, itu dugaan saya adalah Kadewa Guruan. Jadi ada seorang empu, ya disebut Empu Iswara Mapanji Cakwata, itu pada saat itu bisa menjalankan ritual untuk meredam amukan bencana alam, untuk memblokir kekuatan dahsyat dari bencana alam. Akhirnya di sini disebut Palah. Nah, rumah beliau yang ada di sini disebut Palah, itu dibangunkan candi, akhirnya disebut Candi Palah. Atau di sini juga disebut Kadewa Guruan atau sebuah tempat untuk ritual keagamaan. Bahkan dalam kitab catatan Bujangga Manik sampai ke abad setelah Majapahit itu masih digunakan untuk ritual keagamaan. Ini dibangun 5 raja juga disebut penataran itu karena berada di wilayah penataran. Tapi beberapa orang menyimpulkan bahwa penataran itu tempat untuk natar kepemimpinan. Karena juga bisa disebut ini kompleks, Mas. Ini sangat luas sekali. Tadi ada ditemukan tidak jauh dari sini ada namanya Candi Gambar Wetan yang mungkin masih proses ekskavasi. Itu diduga masih ada kaitannya dengan kompleks penataran yang sangat luas. Dan di sini adalah selain pusat spiritual keagamaan itu sebagai pusat disebut Candi Negara. Jadi berkumpulnya para abdi-abdi, bahkan memungkinkan dari mancanegara itu bisa berada di sini untuk melakukan beberapa ritual keagamaan dan spiritual, atau juga sebagai pelatihan leader kepemimpinan gitu. Itu ada di Candi Penataran. Itu tujuannya begitu, Mas Roy. Itu diambil dari beberapa sejarah yang diungkap oleh sejarawan dan para arkeolog kita. Dan di sini kemarin kita kan menghadiri acara di Blitar karena ada Pak Kadis, ya teman saya juga, yang mengundang saya untuk datang ke Festival Krishnayana yang saya sangat terkesan sekali. Jadi Krishnayana itu memang festival yang ditampilkan itu mengangkat dari bagian panel relief yang ada di Candi Penataran yang berada di tengah. Ya, jadi kalau di bawah ini disebut mengisahkan tentang kisah-kisah Ramayana, nanti di atasnya itu Krishnayana, dan di atasnya itu Singanaga. Gitu, Mas Roy. Jadi ini kemarin kita lihat Krishnayana festivalnya bagus, mengimprov sekali walaupun tidak meninggalkan substansinya, tapi ketika saya lihat, saya tuh pengen belajar bagaimana nanti festival di setiap daerah itu punya potensi untuk mengangkat kearifan lokalnya dengan menampilkan dengan segala berbagai macam cara yang kemudian bisa diterima oleh generasi Z, generasi milenial. Nah, kemarin tak lihat itu bagus karena substansinya tidak dihilangkan dari misalkan cerita tentang Krishnayana, tapi ada langgam-langgam yang kemarin bisa kita dengarkan, musiknya itu bergenre Eropa, ada improvnya, ada bener-bener yang disajikan itu bisa diterima kekinian. Karena kalau tidak nanti itu bisa hilang, dan kita juga tidak bisa secara egoistis ya, untuk terlalu saklek. Yang penting substansi nilai karakternya itu bisa disampaikan walaupun improv penyajiannya bisa berbeda-beda dan seiring dengan kecerdasan manusia yang semakin bertumbuh. Relief ini juga sebagai alat rekam ya. Jadi bukti bahwa leluhur kita sudah menggunakan teknologi pada masanya sebelum ada teknologi artifisial seperti zaman sekarang. Itu bisa menggunakan babatuan, bisa menggunakan apa yang ada di alam. Ini juga merupakan proses perkembangan akal manusia. Dan biasanya Mas Roy, di candi-candi ini kan saya jelaskan ini ada Ramayana, Krishnayana, di atasnya Singanaga. Ini sebuah kisah. Jadi biasanya panel relief yang diukir di candi itu menceritakan tentang agama, spiritual, perjalanan sosial, tapi lebih kebanyakan itu bersifat agama. Seperti yang ada di Pendopo Teras itu mengisahkan tentang Sri Tanjung, Bubuksah, Gagang Aking. Itu semua pencitraan tentang proses mencapai spiritualitas. Termasuk juga yang ada di sini di Ramayana. Yang di tengahnya adalah Krishnayana yang kemarin difestivalkan di tempat festival yang ada di Kompleks Penataran juga. Yang di atasnya tuh terduga adalah Singanaga. Itu kisah-kisah pencapaian ketika manusia sudah mengalami kemerdekaan.
Dan Mas Roy juga harus tahu arsitek ini berdasarkan kitab Tantu Panggelaran. Jadi di situ ada naga ya, ada candi naga dan disangga oleh 4 orang. Itu menceritakan 9 Astadikpalaka. Itu Dewata Nawata Sanga kalau di Hindu, kalau di Wali itu namanya Wali Songo. Atau kita juga bisa menyebut Babanawa Songo, itu yang menyangga kehidupan. Lah naga ini diambil dari kisah Samudra Mantana, pengadukan samudra untuk mencari tirta amerta. Ini bisa dilihat itu yang ada di Candi Naga. Dan konsepnya sangat banyak sekali itu naga. Tapi naga yang ada di sini saya duga itu konsepnya adalah diambil dari Tantu Panggelaran. Kitab yang asli digubah dari kisah dari India, itu digubah oleh leluhur kita sendiri namanya Tantu Panggelaran. Dan itu ada kisah Naga Basuki yang mengangkat Gunung Mahameru untuk mengaduk samudra. Jadi arsitek yang ada di sini lebih banyak bercorak diambil dari Tantu Panggelaran. Seperti di sana tadi di depannya Candi Naga itu ada jelmaan dari Awatara Wisnu. Jadi Rama, terus yang sampingnya itu Rama Parasu, di sampingnya adalah Dewi Sri. Itu yang memegang aksamala sama padi. Itu lambang maskulin feminin, ada di depannya Candi Naga. Yang di depannya lagi adalah Candi Angka Tahun, itu bercorak Singasari. Itu yang tak sebut ciri khas peninggalan Singasari. Ukirannya sangat berbeda dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Lebih bagus, lebih megah dan lebih detail. Tapi sayang beberapa patung-patung di samping sudah hilang. Seharusnya itu ada patungnya, tapi mungkin hilang karena vandalisme, karena pada waktu itu diambil orang, dijual, karena mindset masyarakat kita belum mengerti bahwa ini sebenarnya adalah warisan dari leluhur kita. Terus selain di vandalisme mungkin juga karena terkena situasi bencana alam ya. Jadi ini candi ini di bawah itu konon memang terkubur oleh abu vulkanik dari Gunung Kelut. Ini baru di sana ditemukan terus dieskavasi gitu Mas Roy. Jadi masyarakat sudah mengerti sebelum dicatat oleh pihak-pihak dari Raffles gitu. Candi ini merekam 3 zaman. 3 zaman peradaban dari Kediri, Singasari, dan Majapahit yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana bagian-bagian yang dibangun oleh para raja-rajanya. Itu Mas Roy. Kalau di Blitar disebut Negeri Seribu Candi, itu karena sebuah pasemon, karena dijuluki begitu, karena terduga ada beberapa situs-situs yang luar biasa banyaknya, bahkan ada di daerah Lodoyo, Mbacem sana, itu ompak-ompak batu itu berada di dapur-dapurnya para warga. Dan tidak bisa dieskavasi secara total karena membutuhkan biaya dan pendanaan tinggi, juga relokasi. Kemudian jika kita memutuskan untuk eskavasi, berarti merelokasi warga-warga yang berada di area di mana ditemukan ompak-ompak atau peninggalan candi. Nah, ini memungkinkan Blitar itu karena berkaitan dengan 1 dekat wilayah gunung, 2 wilayah pantai. Jadi para leluhur Nusantara itu terutama penganut-penganut ajaran-ajaran Kasiwan, ajaran-ajaran Tantrayana dan lain sebagainya itu menggunakan gunung itu sebagai pusat kosmologi. Jadi di mana area gunung, tidak jauh dari gunung, itu pasti banyak ditemukan candi. Karena diduga di area-area gunung itu selain energinya masih bagus, itu juga merekam sebagai simbolisasi bahwa mandala itu merupakan perlambangan kosmologi ala Jawa kuno. Termasuk manusia itu juga disebut miniatur dari Buana Ageng, maka manusia juga disebut sebagai mandala. Nah, mandala yang diwujudkan dalam bentuk panel relief bentuk candi itu mencontoh dari mandala pegunungan, dari gunung lah, dari konsep kosmologi Jawa kuno. Jadi hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos gitu Mas Roy. Mbak, ini ada pertanyaan nih Mbak. Mungkin dari zaman ke zaman ya, sedari kecil ada cerita-cerita mitos kalau candi itu dibuat ya bukan oleh tangan-tangan manusia atau para leluhur kita, tapi dibantu oleh jin-jin atau makhluk halus. Nah, itu bagaimana menurut Mbah? Monggo Mbah. Jadi sesuatu itu harus terliterasi dan memang harus diperkuat dengan kondisi yang realistis, yang logika dulu sebelum kita memasuki ranah mistisisme. Karena mistisisme itu selalu mengalami spekulasi subjektif yang berkaitan dengan egoistik manusia, kekuasaan, kepentingan gitu Mas Roy. Nah mungkin di waktu itu dikatakan seperti itu karena kita benar-benar
dalam kondisi chaos, dalam kondisi yang sudah mengalami peperangan panjang, penaklukan. Jadi literasi kita sangat kurang. Seiring itu kecerdasan manusia, luasnya berpikir manusia itu sudah terkontaminasi oleh stres akibat perang. Dan literasinya sangat minim. Akhirnya menyimpulkan pendidikan yang sejaman ya, yang dibutuhkan di zaman itu, cara menyampaikannya harus menggunakan kisah-kisah yang seperti Mas Roy katakan seperti itu. Jadi dibangun jin, dibangun ini, karena budaya okultisme masih tinggi di era-era itu. Karena literasi pasca Majapahit lengser ya, itu sangat susah, sangat sudah bergeser. Penulisannya tidak terjaga lagi secara akurat dan sumber-sumber datanya tidak begitu kuat karena kececer, pecah karena adanya perang dan konflik ya, konflik intern maupun dari luar gitu. Nah, kalau saya sendiri lebih meyakini bahwa semua ini dibangun oleh manusia dan sangat berproses panjang, bahkan diperlukan 3 zaman itu, 3 era itu. Jadi di tempat kita Nusantara itu memang dari dulu itu sudah banyak pengaruh orang-orang yang datang dari India, salah satunya Mas Roy. Dan konon di beberapa catatan sejarah orang-orang India itu juga diperbantukan, diundang ke sini untuk sebagai silpin atau tukang membuat candi, pengukir candi. Jadi arsitek-arsitek itu diundangkan, jadi seperti borongan begitu kita mengundang dari India dari itu untuk membangun candi. Jadi sudah semacam seperti kontrak gitu untuk membangunkan candi sebagai tukangnya gitu Mas Roy. Jadi orang-orang yogin, orang-orang dari India Brahmana itu membawa konsep-konsep tertentu dan membuatkan arsitek candi, bahkan menyilpin atau nukangi candi seperti ini. Jadi ini dibangun oleh manusia dan sangat berproses, ada ilmunya. Seperti batu yang dikunci itu interlocking, itu kuncian semua untuk meredam gempa, untuk meredam siklus alam, dan batunya pun juga dipilih. Jelas ini bukti kecerdasan manusia. Jadi bukan alien, bukan dewa, bukan jin, bukan malaikat. Jadi menjadi manusia itu asalkan kita tahu bagaimana potensi menjadi manusia itu sudah super, tidak perlu menjadi Superman. Jadi ini semua manusia. Ini konsep budi, rasa, akal manusia yang dituangkan dalam bentuk mahakarya. Salah satunya adalah ukiran candi. Dan ini diarsiteki oleh manusia itu sendiri, bukan oleh jin. Jin itu real, karena ini berdasarkan proses. Batu-batunya pun diambil dari mana area itu menyediakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat candi. Entah batu bata, entah batu andesit, dan berbagai macam. Kedepannya itu bagaimana menurut Mbah untuk melestarikannya, Mbah? Dan menjaga merawat candi ini, Mbah. Mas Roy bisa merasakan ketika ada di sini apa yang Mas Roy rasakan. Jadi candi ini merekam kisah kehidupan, perjuangan, proses berpikir, perjalanan keteguhan, ketabahan dari leluhur kita ketika ingin hendak menyampaikan perjuangan-perjuangan, hendak menyampaikan tentang dharma-dharma menjadi manusia. Jadi candi ini membawa pesan bahwa kita harus tetap berdiri kokoh seperti batu yang diukir. Dalam arti seonggok batu pun walaupun konon dikatakan keras dan tidak berfungsi, ketika diukir itu bisa menjadi sebuah tulisan. Manusia itu bisa memiliki ego yang keras, tapi ketika dia bisa mengukir dirinya dengan pola pikir dan kesadaran yang lebih komplit, dia akan menjadi manusia yang berbudi pekerti, yang memiliki cara untuk mewarnai kehidupan berguna bagi sesama, bangsa, negara, dan alamnya. Jadi candi ini intinya menyampaikan pesan bahwa jadilah manusia yang berguna dan bermanfaat. Itu menurut saya pribadi. Dan candi ini bukti kejayaan di mana epicentrum kenusantaraan itu menunjukkan bahwa leluhur kita sudah memiliki gagasan berpikir yang sangat cerdas, sistematis, runtut, dan bisa diaktualisasikan dalam wujud karya seni yang merupakan juga bagian dari tulisan yang hendak ingin disampaikan kepada generasi kita hari ini. Bayangkan kalau kita tidak bisa mengandalkan kecerdasan sebagaimana leluhur itu melakukan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita terbentuk, bangsa kita ada, sejarah negara kita ada, dan kita menjadi manusia harusnya kemana. Tapi leluhur menyampaikan pesan itu melalui ukiran batu. Nah sekarang pilihannya, kita mau menyampaikan apa di generasi leluhur kita? Sampah plastik apa batu seperti ini? Itu tergantung kita semuanya. Jadi ketika nanti di sini Mas Roy itu bisa mengilhami dan merasakan auranya, betapa luar biasanya mahakarya leluhur kita,
pesan saya, jangan pernah minder menjadi bangsa ini, karena kita adalah bangsa yang beradab, bukan bangsa yang tidak beradab dan ditemukan oleh kolonis lalu kita diperadabkan. Tidak, kita sudah beradab dari awal dan kita memiliki bukti-bukti yang konkret dari peradaban kita. Ini semua adalah hasil karya berpikir manusia Nusantara. Itu dari saya, Mas Roy. Semoga bisa tersampaikan pesan dari Candi. Pesan saya, selalu kembangkan kecerdasan, selalu ubah mindset, selalu berjuang untuk menjalani kehidupan yang lebih mapan, lebih berguna bagi sesama. Karena tiada manusia ini hidup selain untuk berguna kepada sesamanya.